Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeti Marika Seli. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan juga ibu dosen tentang gangguan distimia. Nah, distimia atau yang dikenal dengan istilah persistent depressive disorder atau yang disingkat dengan PDD ini adalah salah satu jenis gangguan depresi yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau dia persisten. Nah, gangguan depresi persisten ini dapat terjadi pada semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Distimia ini juga dapat disebut sebagai mood depresif yang kronis, yang pada hampir sepanjang waktunya itu menetap sedikitnya selama 2 tahun. Nah, distimia ini, gejala depresinya itu tidak terlalu parah, tetapi sering bentuk depresifnya bertahan, bisa sampai selamanya. Distimia ini umumnya dimulai saat masa kanak-kanak atau remaja, atau pada orang tua yang telah berusia 52 tahun. Nah, distimia yang terjadi sebelum usia 21 tahun itu disebut dengan distimia onset dini. Distimia yang terjadi setelah usia 21 tahun disebut dengan usia distimia late onset. Kemudian distimia onset dini berhubungan dengan komorbid gangguan kepribadian, sedangkan distimia setelah usia lebih dari 50 tahun itu berhubungan dengan masalah kesehatan dan juga kehilangan anggota keluarga. Nah, distimia ini juga jarang mulai terjadi pada orang dewasa. Biasanya mulai timbul sejak masa kanak-kanak. Walaupun menjadi nyata dan terdiagnosis distimia itu setelah masa dewasa, atau dengan kata lain, distimia pada orang dewasa ini akibat kelanjutan distimia yang sudah berlangsung sejak usia kanak-kanak atau remaja, dan juga sering berasal dari distimia onset dini. Bahkan kadang-kadang terjadinya itu mulai dari usia 5 tahun. Penyebab distimia ini sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Namun, halnya seperti depresi berat, distimia ini mungkin juga disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Misalnya perbedaan biologis, atau orang dengan gangguan depresi persisten ini mungkin mengalami perubahan fisik pada otak mereka. Yang pertama itu kimia otak. Nah, ada kimia otak itu ada neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah bahan kimia otak yang muncul secara alami yang berkemungkinan untuk berperan dalam proses depresi. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan pada fungsi dan efek neurotransmitter ini serta interaksi mereka dengan neurokirsinoids yang terlibat dalam menjaga stabilitas suasana hati berperan penting dalam terjadinya depresi dan perawatannya. Kemudian ada juga sifat bawaan atau keturunan. Distimia ini nampaknya lebih sering terjadi pada orang yang kerabat dekatnya juga memiliki kondisi tersebut. Namun para peneliti masih berusaha menemukan gen yang mungkin terlibat dalam proses seseorang mengalami depresi. Kemudian ada juga peristiwa kehidupan, misalnya ada depresi berat, misalnya seseorang mengalami kejadian traumatis yang membuat beberapa orang itu mengalami distimia. Kejadian ini bisa mencakup kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Misalnya ada juga masalah keuangan, keluarga yang tidak harmonis, stres akibat ekonomi, mengalami pelecehan seksual, atau merupakan korban bully. Kemudian ada juga riwayat gangguan kesehatan mental. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang telah memiliki riwayat kesehatan mental ini sebelumnya dapat menderita distimia. Misalnya gangguan kecemasan atau bipolar dapat menjadi penyebab seseorang mengalami distimia. Kemudian kita masuk dalam kriteria diagnosis distimia menurut DSM-5. Yang pertama itu adanya mood terdepresi sepanjang hari berdasarkan perasaan subjektif atau dilihat oleh orang lain selama kurang-kurangnya itu 2 tahun atau 1 tahun pada anak dan remaja diamankan sebagai mood irritable. Sehingga distimia ini termasuk dalam jenis depresi yang bersifat kronis karena masanya itu sangat panjang sampai 2 tahun. Kemudian ada 2 atau lebih dari gejala, yaitu ada nafsu makan yang menurun atau makan yang berlebihan. Bisa karena insomnia juga, atau ia mengalami kurangnya energi atau selalu merasa kelelahan. Citra diri yang rendah, kemudian sulit berkonsentrasi atau sukar untuk mengambil keputusan, perasaan tidak berdaya, kemudian merasa bahwa dirinya itu tidak layak hidup. Kemudian jika distimia terjadi ini
biasanya orang tersebut akan merasa bahwa dia itu selalu merasa sedih, selalu merasa sukar, sulit untuk bahagia. Kemudian kita masuk dalam diagnosis dan pengobatan di sini ya. Yang pertama itu ada obat-obatan. Sebenarnya gangguan depresi persisten ini dapat diobati dengan obat-obatan antidepresan. Kemudian yang kedua itu ada psikoterapi. Penderita ini juga bisa dianjurkan untuk menjalani terapi kognitif perilaku atau yang kita kenal dengan CBT. Psikoterapi ini mungkin menjadi pilihan pengobatan utama yang direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja dengan gangguan depresi persisten ini. Tetapi tergantung juga pada individunya. Terkadang obat antidepresan juga dibutuhkan. Secara umum, pilihan pengobatan ini dilakukan untuk mengungkapkan pikiran, perilaku, dan juga emosi yang bisa memperburuk gejala kondisi. Kemudian bisa juga pengobatannya itu dilakukan dengan menjalani pola hidup yang sehat. Misalnya pengobatan untuk disnia itu juga perlu didukung dengan pola hidup yang sehat yang bisa mendukung dalam upaya pencegahan atau meredakan gejala penyakit dari disnia ini sendiri. Baik, sekian dari informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman juga ibu dosen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton.